Shalom, selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan atas kasih dan kemurahan Tuhan yang masih mempertemukan kita semua pada saat ini dalam keadaan yang sehat, walaupun masih via online. Kita masih dapat bertatap muka dalam kebaktian Komisi Usia Lanjut. Ibadah pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Budining Rumusani Nurwidya dan saya Penatua Rineke Lydia Polii sebagai majelis pendamping. Tema ibadah pada pagi hari ini adalah bangun dan bekerjalah. Bacaan dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4 sampai dengan 8. Selamat beribadah. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan jika pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh melakukan ibadah Komisi Usia Lanjut. Tuhan Yesus, sebelum kami memulai ibadah ini, terlebih dahulu kami memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang mungkin sudah kami perbuat dengan tidak sengaja yang mendukakan hati Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa, supaya apa yang kami lakukan, apa yang kami panjatkan dalam doa-doa kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Budining Rumusani Nurwidya, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan makrifat sehingga apa yang disampaikan boleh kami pahami dan kami mengerti dengan baik. Pimpin ibadah pada saat ini Tuhan, dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya nanti. Terima kasih ya Bapa, doa kami yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur diambil dari Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai 5. Mazmur Daud. Ketika ia lari dari Absalom anaknya, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku.
Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selamat pagi Oma Opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada saat ini di dalam persekutuan Komisi Usia Lanjut. Mari Bapak Ibu, Oma Opa sekalian, kita bersama akan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan, dengan perkenanan daripada-Mu sajalah kami boleh mengingat dan bersyukur atas terselenggaranya persekutuan pada saat ini. Sekalipun kami hanya dari rumah saja dan juga melalui virtual ini, kami percaya bahwa berkat cinta kasih Tuhan melalui firman-Mu tetap tercurah atas kami. Berkati kami ya Bapa, agar kami yang mendengarkan firman ini mau berkomitmen penuh untuk melakukannya dengan setia. Kami sadar bahwa kami terbatas, tetapi kami tidak mau keterbatasan itu menghambat kami untuk menyebarkan cinta kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan pada hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. 1 Raja-Raja 19 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka ada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian. Oma dan Opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa dari antara kita yang tidak mengenal Elia? Elia adalah nabi besar dengan segala perjalanannya dan hal-hal besar lainnya yang Tuhan izinkan untuk dia kerjakan di dalam menuntun bangsa Israel. Sudah banyak peristiwa yang terjadi dan dilakukan olehnya. Bayangkan bahwa dia pernah melakukan kegagahan dan kegigihannya ketika menumpas nabi-nabi Baal dan Asyera. Sekian ratus nabi-nabi Baal dan Asyera dia tumpaskan semua, dan masih banyak hal lainnya lagi yang dia kerjakan yang membuat dia begitu dikenal sebagai nabi Allah dengan nama besarnya Elia. Bahkan di akhir hidupnya kita tahu bagaimana dia terangkat ke surga. Dan Elisa kemudian menggantikan perjalanan kehidupannya untuk melayani pada bangsa Israel. Oma Opa yang dikasihi Tuhan, di tengah kemegahan nama Elia, ternyata terselip satu peristiwa di mana dia merasakan ingin mati. Bayangkan bahwa nabi Tuhan yang perkasa ini mengalami depresi berat. Dia
pusing, dia takut akan ancaman Isabel, di mana Isabel akan membunuh dia. Tetapi Elia berhasil melarikan diri. Dia pergi menyendiri di padang gurun. Sehari perjalanan jauhnya, demikian yang tercatat. Lalu dia duduk di bawah sebuah pohon arar dan dia menyatakan ingin mati. Hanya karena ancaman itu membuat Elia seperti kehabisan akan kegagahannya. Dia bahkan seakan lupa bahwa setiap kegiatan, setiap keajaiban yang terjadi di dalam pelayanannya itu karena pekerjaan tangan Tuhan melalui dirinya. Namun dengan sebuah ancaman ini akhirnya meluluh lantahkan kegigihannya sebagai nabi besar yang perkasa. Dia merasa bahwa nyawanya sudah tidak ada lagi harganya. Maka daripada itu kita melihat di dalam bacaan kita, seperti seakan daripada saya mati di tangan Isabel, lebih baik Tuhanlah yang mengambil langsung. Lebih baik aku yang meminta langsung kepada Tuhan untuk mengambil nyawaku. Karena pada dasarnya aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Tetapi setelah curhat itu Bapak Ibu, ya saya katakan ini curhat ya. Dia kemudian berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Dan peristiwa ini kemudian berlanjut bagaimana malaikat Allah menyentuh dia dan membangunkan dia untuk makan. Bangunlah dan makanlah. Dia melihat sekelilingnya, dia melihat semuanya, dia makan dan minum kemudian berbaring lagi. Tetapi kemudian malaikat Tuhan datang kembali kedua kalinya dan mengatakan bangunlah dan makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Lalu kemudian dia bangun kemudian makan lagi. Dan karena kekuatan makanan itu dia bisa berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah yaitu gunung Horeb. Inilah hal yang menarik Oma Opa. Bagaimana Tuhan begitu peduli terhadap perasaan Elia. Walaupun kepeduliannya itu ditunjukkan dengan cara lain, yaitu bukan mengabulkan permohonan Elia untuk mati, tetapi justru menyuruh dia bangun dan makan. Atau kalau saya memahaminya adalah Tuhan menyadarkan dia bahwa Tuhan masih memerlukan pribadinya untuk melanjutkan pelayanan itu. Dan Tuhan masih menuntun dia. Dia diminta bangunlah atau sadarlah, sadar. Dari apa yang kamu takutkan, dari depresimu itu kamu harus sadar. Dan Tuhan menuntun dia dengan memberikan makanan. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan mencoba menolong umatnya melalui makanan. Menjadi sebuah hal yang penting bagi tubuh manusia agar tidak kehilangan energi, agar tidak kehilangan daya tangkapnya atau daya berpikirnya. Makanan menjadi hal yang penting. Nah, disinilah kemudian kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, Oma Opa sekalian. Kita manusia cenderung sangat rentan untuk terkena depresi. Di dalam 1 bulan terakhir, saya sudah berkomunikasi dengan 2 orang, di mana kedua rekan atau saudara kami ini atau saudara kita ini menyatakan bahwa dia membutuhkan pertolongan seorang psikolog agar keluar dari masa depresinya. Ya, saya memilih untuk pertama kali mendengarkan cerita mereka mengapa sampai mereka membutuhkan psikolog.
Mereka menyatakan bahwa saya mengalami tekanan. Yang satu tekanan terhadap kondisi lingkungan yang membuli dirinya, yang satu tekanan terhadap keluarganya, di mana keluarga tempat dia bertumbuh ini bisa dikatakan sebagai keluarga yang beracun atau toxic family, yang tidak memberikan dampak positif, yang tidak memberikan sebuah kondisi yang baik, aura yang baik. Saya merasa bahwa mereka menyatakan bagian dari dirinya yang begitu terluka dan depresi terhadap kondisi yang tidak kunjung usai. Lalu kemudian saya mengarahkan mereka untuk berjumpa dengan 1-2 orang psikolog yang coba saya perkenalkan. Boleh diakui pada masa sekarang, ketika kita menyatakan diri kita depresi, kita langsung dikatakan sebagai orang yang tidak kuat iman. Saya perlu menyatakan di sini bahwa depresi dengan iman ini tidak ada hubungannya. Sekuat apapun imanmu, dia bisa depresi, dan itu yang dialami oleh Elia. Bayangkan, depresi itu datang ke seorang nabi pilihan Allah yang begitu gagah perkasa seperti Elia. Maka sekali lagi, jangan pernah sangkut pautkan orang yang depresi itu dengan lemah iman, Bapak Ibu sekalian. Oma opa sekalian, itu sesuatu yang berbeda. Depresi itu adalah bagian dari diri kita. Depresi itu adalah bagian dari pribadi kita. Hanya seringkali depresi itu tidak muncul ke permukaan. Dia seperti gunung es yang kelihatan mungkin cuman stresnya doang, yang kelihatan cuman murungnya doang, tetapi di bagian bawahnya itu mungkin banyak sekali polemik yang menyebabkan depresi itu kemudian akhirnya meruntuhkan pertahanan diri kita yang tadinya kita anggap baik-baik saja, tapi kemudian kenyataannya tidak. Dan depresi itu bukan untuk dikucilkan, depresi itu bukan untuk dimusuhi, melainkan untuk dirangkul, untuk sama-sama bisa ditolong. Dan itu yang ditunjukkan oleh Allah ketika Elia memutuskan dirinya untuk mau mati saja, dikejar-kejar oleh ancaman Isabel. Dia merasa atau menempatkan dirinya bahwa dirinya tidak baik-baik, tidak lebih baik daripada nenek moyangnya. Tapi apakah Allah mempermasalahkan hal itu? Tidak. Apa yang kemudian menariknya terjadi? Allah mengatakan bangunlah dan makanlah. Allah justru memperhatikan hal penting. Ketika kita stres, kita depresi, kita tuh suka gak mau makan. Kita malas makan, kita rasanya bahwa sudah kenyang. Kita kenyang karena pikiran kita begitu penuh, dipenuhi oleh tekanan-tekanan yang akhirnya membuat kita depresi. Permasalahan-permasalahan yang akhirnya membuat kita kehilangan daya juang. Maka kemudian Allah mengatakan bahwa melalui malaikat yang diutusnya untuk membuat Elia bangun dan makan 2 kali. Tindakan Allah melalui malaikat yang datang kepada Elia adalah sebuah sikap bagaimana kita sebagai manusia harus mengatasi depresi kita. Depresi kita harus kita atasi dengan bagaimana? Kita harus mengakui bahwa kita itu memang tertekan. Kita harus mengakui bahwa kita itu butuh ditolong. Kita harus mengakui bahwa kita tidak bisa seorang diri. Elia menyatakan itu dengan memohon kepada Allah untuk membunuh dirinya saja atau membuat dirinya mati. Ambillah nyawaku, dia katakan begitu. Dia berbicara langsung kepada Allah untuk meminta tolong agar bisa diselamatkan dari tekanan yang dia alami. Dan pertolongan itu datang melalui malaikat Allah. Oma opa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai pribadi yang berusia lanjut, mungkin identik dengan post power syndrome gitu ya.
Bagi dari antara kita yang pernah bekerja di instansi pemerintah sebagai pimpinan atau memiliki usaha, pasti menyadari bahwa diri yang begitu berkuasa, lalu ketika sudah berusia lanjut kemudian mendadak kehilangan kuasa, seakan-akan karena sudah pensiun tidak lagi berdaya. Itu adalah bagian depresi yang terkecil, sangat kecil. Tetapi ternyata itu bisa melemahkan diri kita, membuat kita menjadi tidak waspada terhadap kondisi tubuh kita. Kita mesti berhati-hati, Om Opa. Sebagai kaum usia lanjut, depresi kita yang dialami ketika Elia mengalami tekanan, dikejar-kejar oleh Isabel dengan ancamannya. Kalau kita itu terancam dengan rasa terkucilkan, rasa the power syndrome-nya hilang, rasa daya juang kita hilang lenyap karena merasa bahwa diri kita sudah usia lanjut. Padahal ternyata sebagai kaum usia lanjut, di sini kekuatannya itu masih besar. Besarnya itu apa? Kita dianggap sebagai wise man atau orang yang sudah bijak, sudah banyak memakan asam garam hidup. Lalu kemudian kita sudah dipercayakan untuk perjalanan hidup sekian puluh tahun untuk mendampingi orang-orang di sekitar kita, anak, mantu, cucu, pasangan hidup kita, yang bisa kita petik buahnya yang baik. Dan banyak hal lagi lainnya sebagai kaum usia lanjut. Kita walaupun sudah dikatakan pensiun, sudah dikatakan berusia lanjut, kita itu masih berharga. Seperti Elia ketika Isabel dengan mudahnya mau membunuh dia, Tuhan tidak melihat itu. Tuhan justru memperhitungkan Elia ini sangat berharga. Sekalipun di dalam tekanannya ketika menghadapi ancaman itu. Sama seperti kita yang sudah merasa terancam dalam tanda kutip dengan kematian yang mengintai kita bisa kapanpun. Kita harus sadar bahwa Tuhan masih melihat kita begitu berharga. Kalau kita sudah lansia, maka kemudian kita perlu peluk diri kita sendiri untuk mengatakan tidak apa-apa. Kamu baik-baik saja. Kamu sudah banyak terima berkat Tuhan. Sekarang waktunya kita mendampingi keluarga dengan doa yang selalu kita panjatkan. Dengan sapaan, dengan telepon, dengan hal-hal lainnya yang bisa kita lakukan. Tidak apa-apa menjadi usia lanjut. Kita bisa peluk diri kita. Kita bisa tepuk-tepuk pundak kita. Kita katakan, ayo kita bekerja kembali untuk melayani Tuhan. Melalui apa? Melalui pujian yang suka Oma Opa panjatkan dalam paduan suaranya, di dalam lagu-lagu yang menjadi pengiring ibadah hari ini, menjadi pendoa. Ya, kita tahu ya di GKI Jati Asih sekarang sedang digiatkan tentang doa malam bersama. Oma Opa mungkin bisa ikut terlibat di dalamnya menjadi salah satu pendoa. Karena kita semua butuh untuk didoakan. Kita pun juga bisa menjadi kaum usia lanjut yang juga energik. Mengirimkan renungan pagi ke anak, mantu, cucu kita. Atau bahkan menuliskan renungan pagi yang juga mensupport persekutuan GKI Jati Asih supaya lebih akrab, lebih karib. Jadi jangan jadikan depresi itu menjadi alat yang menghancurkan semangat kita untuk melayani Tuhan. Sekali lagi, depresi bukan berarti iman kita lemah. Depresi itu adalah bagian dari diri kita yang memang harus kita sahabati agar kita bisa bangkit kembali. Ketika kita sakit, kita terbaring, jangan buru-buru mengatakan bahwa sudah gak guna lah aku ini. Sudah gak bisa apa-apa aku ini. Anakku, cucuku semua sudah sibuk. Kita perlu mengubahnya. Kita perlu mengubah cara berpikir kita agar depresi itu tidak semakin menggerogoti semangat kita. Kita harus lihat, anakku, mantuku, cucuku sudah semua support aku. Masa aku masih mau lemah? Masa aku mau kalah dengan depresi ini? Masa aku mau kalah
dengan hal ini. Tuhan begitu sayang sama aku, dia tunjukkan melalui anak mantu cucuku yang selalu datang menemaniku, menelpon aku, menyapa aku, ataupun orang-orang yang ada di grup Komisi Usia Lanjut yang masih menyapa, ayo berjemur matahari gratis supaya kita tetap sehat. Itulah bentuk cinta kasih Tuhan yang bisa kita syukuri sembari kita menuntaskan pekerjaan kita di tengah dunia ini. Karena sesungguhnya kematian bukanlah untuk pribadi yang menyerah, tetapi untuk pribadi yang telah menuntaskan tugas tanggung jawabnya dari Allah di tengah dunia ini. Maka Bapak Ibu sekalian, Oma Opa sekalian, mari kita bangun, bekerja untuk Allah. Sebagai kaum usia lanjut pun masih bisa, terus bisa, dan akan selalu bisa. Sebab apa? Allah yang memampukan. Seperti Elia bisa meneruskan perjalanan, sebab apa? Allah memampukan dia untuk bangun dan makan. Makan itu perlu, Oma Opa. Jadi kalau sudah sakit, jangan kemudian mogok makan. Kalau sudah rasa badan gak enak, makan. Karena itu salah satu cara Tuhan menyembuhkan dan memulihkan semangat kita, tubuh kita. Dia memulihkan kita melalui makanan. Dan kita perlu terus mengucap syukur kepada Tuhan, karena Dia selalu menuntun kita untuk melalui masa-masa yang sulit, sekalipun telah berusia lanjut. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita, dan peluklah diri kita, katakan, kita baik-baik saja bersama Tuhan. Peluk diri kita dan katakan, kamu bisa. Kamu bisa untuk bangun dan bekerja bagi Allah. Mari layani Tuhan. Mari terus bersemangat menjalani hikmat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Susah, Roh Kudus hibur-Mu. Tak usah kau cemas, Dia memberkati-Mu. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Ia memberkati kita dengan segala berkat rohani di dalam sorga.
karena kita bersatu dengan Kristus. Efesus 1 ayat 3. Tak usah kau takut, Allah menjagamu. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah kau susah, Roh Kudus hiburmu. Tak usah kau cemas, Dia memberkatimu. Esadai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Esadai mulia. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tanganmu berlindung. Tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Terimalah ya Tuhan, baktiku bagimu, dan berkati harta iman-Mu. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama.
Oma-opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan syafaat kami. Kami berdoa bersama dengan Oma-opa yang berada di rumah. Kami mengingat Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi kami manusia yang fana ini, yang masih harus berjuang di tengah dunia ini. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, mereka yang harus menjalani masa pemulihan. Di antaranya yang dapat kami ingat dan kami sebutkan adalah Ibu Sumartini Sihite di dalam masa pemulihan tulang punggungnya. Kemudian kami mengingat untuk Opa Martin Marunduri, Ibu Suryati Telambanua, Bapak Bambang Sunarko di tengah masa pemulihannya, serta Bapak Budiman Gultom, dan juga setiap saudara-saudara kami, Opung Tiominar Silaban, Bapak Evert Palenkahu, Bapak Robert, dan juga semua orang yang Tuhan izinkan mereka untuk boleh berpulih. Tuhan tolong agar mereka Tuhan jamah dan sembuhkan. Keluarga yang mendampingi juga diberikan kekuatan dan kemudahan, juga kesabaran. Sehingga saudara-saudara kami ini, mereka yang kami sebutkan namanya ataupun tidak, mereka boleh mendapatkan mujizat dari Tuhan untuk berpulih. Kami pun berdoa pada saat ini untuk gereja-Mu terkasih GKI Jatiasi, di dalam membina persekutuan, menjaganya dan merawatnya. Tuhan kiranya menolong kami, agar kami boleh menjadi pribadi yang mengambil peran untuk menjaga dan merawat persekutuan GKI Jatiasi agar terus terjaga di dalam nama Tuhan. Kami mau bergandengan tangan Tuhan untuk saling menguatkan dan meneguhkan. Kami mau saling mengingatkan kehadiran Tuhan dengan cinta kasih yang kami sebarkan. Ya Bapa, pada saat ini juga kami berdoa untuk negara kami tercinta di dalam proses penanganan pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk para tenaga kesehatan yang masih aktif harus memasuki rumah sakit, merawat tiap-tiap orang sakit yang terpapar COVID-19. Tuhan sehatkan, Tuhan mampukan mereka untuk terus boleh berjuang bersama bangsa ini untuk menuntaskan pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, hingga para petugas di sekitaran lingkungan kami Tuhan. Kiranya Engkau boleh menolong mereka di dalam proses penanganan COVID-19 ini. Mampukan mereka untuk berani mengambil langkah-langkah yang tepat dengan segala bentuk pertimbangan yang membawa kebaikan bagi bangsa Indonesia. Kami yakin dan percaya Tuhan bekerja melalui mereka. Kami terus berdoa Tuhan bagi putra-putri kami, anak-anak kami, mantu kami, dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau boleh berkati agar mereka selalu dalam lindungan Tuhan, bersama juga dengan cucu-cucu kami. Anugerahkan mereka kesatuan, perdamaian di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Engkau juga yang akan menolong para cucu kami di dalam pendidikan mereka, sehingga orang tua mereka boleh bertanggung jawab atas pendidikan cucu-cucu kami. Engkau juga yang melindungi mereka seperti Tuhan melindungi kami. Kami berdoa juga Tuhan di dalam pekerjaan mereka, di dalam pekerjaan kami. Kiranya Engkau mudahkan, Engkau lancarkan, Engkau mampukan kami untuk menyelesaikan setiap usaha kami dengan baik. Dan kiranya boleh menjadi berkat bagi kami dan juga seluruh keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang boleh Tuhan hadirkan pada saat ini, di mana Tuhan menuntun kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan juga yang memampukan agar kami melaksanakannya dengan setia. Inilah Tuhan doa permohonan kami, yang bersama kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita mengakhiri persekutuan kita pada saat ini dengan bersatu dalam doa dan menerima berkat darinya. Ya Tuhan, kami akan kembali dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Engkau mampukan kami untuk melangkah di dalam cinta kasih-Mu, sehingga ketika tekanan datang menghimpit kami tidak hilang arah. Kami justru tahu kemana kami harus berpegang dan bersandar, yaitu kepada Engkaulah Allah Sang Pemilik kehidupan ini. Kami akan menerima berkat cinta kasih-Mu ya Bapa, kiranya Engkau boleh menolong kami dalam mengarahkan hati ini. Kiranya Allah senantiasa memenuhi kamu dengan kedamaian hati, dalam cinta kasih Kristus yang merangkul setiap orang dan memanggil kita sahabat. Kiranya Roh Kudus menolong engkau untuk senantiasa merayakan penyertaan Tuhan, serta bersyukur mengingat setiap cara Tuhan menyertai, memelihara hidup saudara. Dan Tuhan memberkati engkau hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.